Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Reborn Sunda Anime. Di video kali ini kembali abang akan membahas kisah para penyihir Jujutsu dalam membasmi para kutukan jahat dalam review manga Jujutsu Kaisen chapter ke-75 sampai 76. Dan pada video kali ini tentunya abang akan melanjutkan cerita pertarungan epik antara penyihir Gojo Satoru melawan Toji si pembunuh penyihir. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Manga Jujutsu Kaisen chapter ke-75 diberi judul Penyimpanan Tersembunyi bagian kedua. Dan di awal cerita diperlihatkan Toji Fushiguro sedang melemaskan seluruh tubuhnya karena dia merasa tulangnya sangat sakit setelah sebelumnya terkena gelombang kejut milik Gojo Satoru yaitu Red, suatu teknik rotasi terbalik dari Jujutsu tanpa batas. Nah, di sini teman-teman, sepertinya entah karena Toji itu berasal dari klan Zenin ataupun karena dia sudah mengamati pada pertarungan Gojo sebelumnya, jadi ia ini tahu betul tentang 3 teknik berbahaya yang dimiliki oleh Gojo Satoru. Mulai dari kekuatan untuk menghentikan yaitu Jujutsu tanpa batas netral, lalu kekuatan untuk menarik yaitu Jujutsu tanpa batas yang diperkuat Blue, dan kekuatan untuk mendorong yaitu Jujutsu pembalik Red. Nah, walaupun telah mengetahui bahwa lawannya itu memiliki kekuatan yang sangat berbahaya, akan tetapi Toji ini tidak mau berhenti karena dia telah memiliki sebuah anti strategi untuk menghadapi ketiga teknik Gojo tersebut dengan kedua senjata tombaknya yang telah dimodifikasi dengan rantai besi. Namun tetap saja, ketika melihat wajah Gojo Satoru, Toji ini merasa khawatir dan gelisah. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan Gojo Satoru yang sedang melayang-layang di udara. Nampak wajahnya agak sedikit murung ketika teringat dengan Riko Amanai. Akan tetapi setelah itu, ia pun kembali tertawa seperti sedang menikmati pertarungannya melawan Toji. Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan Toji pun mulai menyerang Gojo menggunakan kedua tombaknya yang sudah dimodifikasi dengan rantai besi yang panjang. Dengan senjata yang sudah dimodifikasi ini, Toji pun dapat menyerang Gojo Satoru dari jarak yang lumayan jauh. Gojo pun berkata bahwa keuntungan teknik Jujutsu yang diwariskan secara turun-temurun adalah petunjuk penggunaannya sudah dipastikan oleh para leluhur. Namun ruginya, informasi soal teknik itu bisa dibocorkan dengan lebih mudah. Lalu, Gojo pun menyadari bahwa Toji ini berasal dari klan Zenin, sehingga pasti tahu tentang Blue, Red, dan semua hal tentang teknik tanpa batas miliknya. Padahal, di antara klan Gojo sendiri, hanya beberapa yang terpilihlah yang mengetahuinya. Lalu di panel berikutnya, diperlihatkan Gojo pun menggunakan teknik kutukan yang sama sekali belum diketahui oleh Toji. Teknik ini adalah imaginary teknik yang merupakan gabungan jutsu tanpa batas dengan teknik rotasi maju dan balik. Ketika Toji menerima serangan ini, Toji pun terlihat sangat terkejut dan hanya terdiam. Di sini pun dijelaskan bahwa Toji biasanya tak mau bekerja tanpa bayaran, tapi karena orang yang di depannya ini adalah seorang pengguna jujutsu tanpa batas yang mungkin telah menjadi saman terkuat di generasinya, membuat Toji pun ingin menyangkal dan tak menerimanya. Jadi intinya, Toji ini berani melawan Gojo ataupun melawan klan Zenin yang menolaknya agar identitasnya tersebut dapat dikenal banyak orang. Namun sayangnya, perlawanan Toji hanya sampai di sini saja karena dia telah kalah oleh serangan terakhir yang dilancarkan oleh Gojo Satoru. Serangan tersebut membuat lengan kiri dan sebagian perutnya pun hancur. Sembari menangis, Toji pun teringat ketika dirinya sedang menggendong buah hatinya. Lalu Gojo pun bertanya, "Apa kau ada kata-kata terakhir?" Toji pun menjawab, "Tidak." Sembari mengingat wajah anaknya, Toji pun berkata, "Dalam 2 atau 3 tahun, anakku akan dijual ke klan Zenin. Lakukan saja sesukamu." Lanjut ke chapter 76 di mana di awal cerita memperlihatkan Geto Suguru yang sudah sadarkan diri menemukan roh kutukan milik Toji Fushiguro, ayah dari Megumi Fushiguro, yang sudah kalah oleh Gojo Satoru. Saat Geto menemukan roh tersebut, dia melihat separuh tubuhnya telah terpotong. Tak lama kemudian, Geto pun masuk ke dalam sebuah gedung.
Di sana, ia begitu sangat terkejut pada saat melihat sahabatnya Gojo Satoru yang sebelumnya jelas-jelas sudah mati, kini berada tepat di hadapannya sedang membawa jenazah Riko Amanai. Sempat tak percaya, ia pun bertanya-tanya apakah yang ada di hadapannya tersebut adalah Gojo Satoru dan apa yang terjadi. Setelah itu, Geto pun mengajak Gojo untuk kembali. Sebelum meninggalkan gedung tersebut, Gojo pun bertanya, "Haruskah kita membunuh mereka ini? Jika melakukannya sekarang, aku mungkin tidak akan merasakan apapun." Geto pun menjawab, "Tidak, tidak ada gunanya melakukan itu. Sejauh yang ku tahu, hanya ada kultus non-saman di sini. Pelanggar utama yang mengetahui kita mungkin sudah kabur. Mereka tidak bisa kabur dari situasi saat ini, tidak seperti dengan kasus Bounty itu. Awalnya, mereka memang organisasi yang bermasalah, jadi mereka akan dibubarkan secepatnya." Lalu Gojo pun bertanya, "Artinya apakah itu benar-benar diperlukan?" Geto pun menjawab, "Itu sangat penting khususnya untuk manusia." Singkat cerita, 1 tahun kemudian tepatnya pada bulan Agustus 2007, Gojo, Geto, dan Shoko nampak berkumpul di lapangan. Geto dan Shoko masing-masing terlihat memegang sebuah alat tulis yakni pulpen dan penghapus. Lalu mereka berdua melemparkan alat-alat tersebut ke arah Gojo Satoru. Ajaibnya, kedua alat tersebut tiba-tiba terhenti tepat beberapa senti di depan Gojo Satoru. Melihat hal tersebut, kedua sahabatnya pun nampak sedikit tak percaya. Lalu Gojo pun menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan secara manual sekarang jadi otomatis. Ia pun bisa mengurutkan benda ke tingkat bahaya dengan jumlah energi terkutuknya. Bahkan, sekarang ia juga bisa mengurutkannya dari massa, kecepatan, dan juga bentuk. Ia pun menambahkan, akan lebih baik jika dirinya juga bisa mengambil hal yang berbau racun. Namun, hal itu masih terlalu sulit. Mengutip dari penjelasan tadi, boleh abang bilang, inilah mungkin awal Gojo Satoru menjadi salah satu bahkan menjadi saman terkuat. Karena ia mempunyai teknik yang sangat kuat di mana dia bisa menghentikan benda secara otomatis tanpa ada gerakan sama sekali. Ia juga bisa mengerutkan benda dari tingkat berbahayanya dan juga bisa mengurutkannya dari massa, kecepatan, dan juga bentuk. Balik lagi ke cerita, di sini Gojo pun menjelaskan kepada dua temannya bahwa dengan ini semua dia bisa membiarkan teknik Infinity-nya selalu aktif dengan energi yang minimal. Lalu Shoko pun berkata, "Kau akan membakar otakmu jika kau membiarkannya selalu aktif." Mendengar hal tersebut, dengan tenang Gojo pun menjelaskan kepada Shoko bahwa dirinya juga menggunakan Jujutsu Reverse penyembuhan diri. Dengan itu, otaknya pun akan selalu tetap segar. Selain itu, Gojo pun telah menghilangkan segel palem sebelumnya dan sekarang telah sempurna. Beberapa aktivitas dari Red dan Blue pun berjalan dengan baik. Dan selanjutnya adalah membuat teritorinya dan teleportasi jarak dekat. Mengetahui temannya sekarang menjadi sangat kuat, membuat Geto pun memujinya, namun dengan raut wajah yang murung. Gojo pun bertanya, "Suguru, apakah berat badanmu turun? Apa kau baik-baik saja?" Sejenak, dalam hatinya ia pun berkata bahwa Gojo bisa menyelesaikan misinya sendirian. Lalu Shoko biasanya tidak pergi ke misi berbahaya. Jadi, dirinya pun menghabiskan waktunya sendirian. Dengan kata lain, baik Gojo, Geto, dan Shoko sekarang menjalankan misinya masing-masing, tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya. Lalu Geto pun menjawab, "Ini hanyalah stres musim panas. Aku tak apa." Di sini pun dijelaskan bahwasanya di musim panas ini Geto sangat sibuk karena roh terkutuk bertebaran seperti serangga. Jadi, aktivitas yang dilakukannya hanya membasmi dan memakan roh terkutuk lagi dan lagi. Saking seringnya memakan roh terkutuk, menurutnya memakan roh terkutuk itu rasanya seperti menelan kain yang digunakan untuk mengusap muntahan. Hal tersebut hanya dirinya sendiri saja yang tahu dan merasakannya. Dari sini, Geto pun mulai bertanya-tanya, apa yang ia lakukan selama ini sebenarnya untuk siapa? Dan ia pun terus bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Pada saat dan sesudah mandi pun, Geto terus memikirkan hal tersebut. Lalu ketika ia sedang duduk di sebuah ruangan, tiba-tiba adik kelasnya yang bernama Haibara datang dengan penuh semangat. Haibara pun memberitahu Geto bahwa dirinya akan melakukan misi ke daerah yang jauh.
Kemudian Geto pun bertanya kepada Haibara apakah adik kelasnya tersebut akan tetap menjadi Shaman. Apa hal ini tidak berat baginya? Meski awalnya agak bingung, Haibara pun menjawab pertanyaan Geto. Dengan penuh semangat, ia pun berkata bahwa ini terasa menyenangkan baginya, melakukan yang terbaik dalam hal yang bisa dirinya lakukan. Lalu ketika dua pria ini sedang mengobrol, tiba-tiba datanglah seorang wanita menghampiri mereka berdua. Wanita tersebut pun berkata, "Apakah kamu Geto? Apa tipe gadis kesukaanmu?" Kira-kira siapa ya wanita tersebut? Kalau kalian penasaran, tunggu video review manga Jujutsu selanjutnya. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter ke-75 sampai 76. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.